Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, kita mau mempersiapkan hati pikiran kita tenangkan diri, kita bersaat teduh untuk kita memulai ibadah kita 5 menit ke depan. Oke, terima kasih. Diam di baitmu, menikmati anugerahmu. Di hadiratmu bahagiaku penuh, Yesusku, kau kerinduanku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku Sekali lagi selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita mau mengagungkan Tuhan dan Raja kita Yesus Kristus. Kita menyanyikan suci, suci, suci. Allah Maha
Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kita semua umat Kristiani percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Namun pertanyaan adalah, kenalkah kita siapa Yesus Tuhan kita di dalam hidup? Mari kita memuji Tuhan sambil kita merenungkan setiap kalimat dari lagu yang akan kita nyanyikan, Yesus Anak Allah, KPPK nomor 40. Laki-laki yang menyanyikan, bait keempat nanti wanita yang menyanyikan, bait kelima kita akan nyanyikan secara bersama-sama. Yang pria terlebih dahulu. Yesus anak Allah.
Ya Tuhan Yesus, Tuhan Raja kami, yang kami sembah dan muliakan selama-lamanya dalam hidup kami. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan, bahwa Engkau anak Allah, Allah yang mau datang ke dunia, lahir di palungan menembus dosa-dosa kami. Sehingga kami yang tidak mempunyai pengharapan boleh memiliki pengharapan yang kekal ketika kami nanti bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Terima kasih Tuhan, kami pada saat ini boleh diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk boleh beribadah, baik yang di gereja ataupun yang mengikuti live streaming di rumah. Tuhan, kami mohon agar ketika kami beribadah, kami boleh mempersiapkan hati pikiran kami sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan sudah utus untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan boleh tertanam di hati kami semua, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, sekali lagi kami naikkan syukur kepadamu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 hingga pasal 2 ayat yang keempat-a. Kita akan baca secara bersama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 31. 1, 2, 3. Itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini mari kita mempersiapkan pikiran kita, hati kita untuk kita mengakui seluruh dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan dari minggu lalu hingga minggu ini. Percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang mau mengampuni seluruh dosa pelanggaran kita. Asalkan kita mau mengakuinya dan kita mau belajar untuk tidak mengulanginya. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan begitu mengasihi kami. Kami umat-Mu yang berdosa setiap hari, setiap saat. Menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama, menyakiti hati keluarga kami. Ampunilah kami Tuhan atas kelemahan kami. Kami butuh Roh Kudus yang selalu membimbing, menuntun kami. Untuk kami boleh hidup di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarkan Tuhan kami tidak mengulangi kesalahan kami yang terus-menerus tersebut. Tapi semakin hari kami boleh semakin belajar untuk serupa seperti Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mengampuni dan menyucikan seluruh dosa dan pelanggaran kami.
Kami berdoa mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, untuk meresponi pengakuan dosa kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 165. Sudahkah kau disucikan darahnya? Sudahkah kau bersandar pada Yesus, disucikan oleh darahnya, dan peroleh hidup baru karenanya, bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih, pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Relakah kau tempuh jalan bahaya, bersandarkan pada darahnya, dan berharap Dia memeliharamu, bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih, pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Tanggalkan pakaian najis lamamu, bersandarkan pada darahnya. Darahnya diberikan cuma-cuma, bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih, pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darah. Pakaianmu akan seputih salju, pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Puji Tuhan, dosa kita yang merah seperti kirmisi akan diputihkan seperti salju oleh darah Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Ko Martin bersama Talita. Dipersilakan. Selamat pagi. Pagi. Kita akan membawakan satu lagu yang judulnya Indah pada Waktunya. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Cap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam
Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selalu berserah, dan tetap berserah, naikkan syukur dalam doa. Yesus selalu ada. Tetap percaya, rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu sama niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Dia hapus air mata yang terluka. Terima kasih. Sungguh suatu pujian yang sangat indah. Ya, kiranya pujian yang disampaikan boleh memberikan kekuatan buat kita, bahwa semua indah pada waktunya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan bertemakan rancangan terindah yang akan dibawakan oleh Pendeta Hari Sugianto dan diterjemahkan oleh Bapak Joni Hu. Pendeta Hari Sugianto merupakan ketua dari STT Saat Malang. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们平安。 Puji Tuhan boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. 感谢主，今天能够和大家聚集在一起。 Dan izinkanlah saya menyampaikan salam dari dosen, staf yang melayani di Saat Malang
untuk seluruh hamba Tuhan, majelis, pengurus maupun jemaat kepemberi kemurnian. 容许我代表圣道神学院大家庭向这里的神父、执事和上帝的子民们问安。 Terima kasih untuk perhatian gereja ini bagi seminari kami, baik dalam doa, dana, maupun juga dukungan-dukungan yang lain, khususnya dalam menerima pelayanan para mahasiswa kami. 感谢上帝贵堂大力的支持我们的神学院，不论是借着祷告或者是经费，也我们的生和毕业生也能够在这里侍奉。 Kemarin kami menandatangani kerjasama dengan Sinode Kepemberi dan kiranya kita boleh terus bergandeng tangan untuk membangun pekerjaan Tuhan. 昨天我们已经和联会签了一个合同，让我们大家联手侍奉上帝。 Hari ini seperti tadi dikatakan kita merenungkan satu tema rancangan terindah. 今天我们要思想一个主题，就是最美好的计划。 Kita akan membaca dari Kejadian 1 ayat 31 sampai 2 ayat 4a. 我们大家来读创世纪第1章第31节到第2章4节上半节。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Ya Tuhan, berkatilah kami pada pagi hari ini. 主啊，求你恩待我们。 Sekali lagi biarlah Engkau mengajar kami dan menolong kami mengerti akan rancangan-Mu. 这一次帮助我们，使我们能够明白你对我们最美好的计划。 Roh Kudus, urapilah kedua hamba-Mu ini 圣灵，求你高牧你2位仆人， untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan tepat sebagaimana yang Kau kehendaki. 能够照做你的意思，准确的传讲你的话语。 Bahkan urapi setiap kami yang hadir. 你也高牧我们每一个在场的， Kiranya Roh Kudus yang sama menolong kami mengerti dan melakukan firman. 同一位圣灵帮助我们能够明白，也能够施行你的话。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Kejadian 1 ayat 31 sampai 2 ayat 4a akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin saja. 创世纪第1章第31节到第2章第4上半节是有用中文来念。神看作一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第6日。天地万物都造齐了。 到第7日，神造物的工已经完毕，就在第7日歇了他一切的工，安息了。神赐福给第7日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的工，就安息了，创造天地的来历。 Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此。 Bapak Ibu sekalian, salah satu teknologi yang terus dikembangkan pada zaman ini adalah robot. 现在一直在发展的科技就是机器人。 Para ilmuwan itu berlomba-lomba menciptakan robot-robot yang semakin lama semakin canggih. 他们争先恐后的要制造一个最先进的机器人。 Ada robot yang dinamai Hubo 2 buatan Korea. 由韩国制造的 Hubo 2。 Robot ini saudara mampu melakukan gerakan-gerakan seperti manusia. 它能够有人的动作。 Ia bisa memutar tangannya, 它能够转动它的手掌， menekuk lututnya. 能够弯起它的膝盖。 Dia bisa berjalan, berlari. 它能够走甚至跑。 Dan harganya itu saudara sekitar 6 miliar rupiah. 它的价钱大概是60亿印尼盾。 Ada robot lain yang dinamakan robot Asimo buatan Jepang. 也有日本制造的阿西莫机器人。 Dikatakan dia itu hampir bisa mengerjakan segala instruksi.
据说他能够执行一切的吩咐， Dia mampu turun naik tangga. 他能够下楼梯、上楼梯， Bahkan dia bisa berlari dengan kecepatan kira-kira 9 km per jam katanya. 甚至他能够以9公里1个小时的速度来跑。 Bahkan dalam iklannya robot ini bisa menggantikan pekerjaan rumah tangga. 甚至在广告说它能够代替人家务的工作， Seperti mengantarkan kopi, 好像他送咖啡， mengambilkan 能 barang-barang, 够拿别的东西， dan berbagai hal yang lainnya. 还有别的事。 Dan harganya itu saudara adalah 37,4 miliar. 它的价格大概是374亿印尼盾。 Pertanyaannya saudara, untuk apakah orang mengembangkan robot-robot yang seperti ini? 问题是人们为什么要发展这个机器人？ Tentu saja yang pertama adalah untuk kejayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 第一当然是要成就这个科技的辉煌。 Dan yang kedua saudara, harapannya adalah supaya bisa melayani penciptanya itu dengan lebih baik. 第二，它的目的就是能够更好的服侍它的制造人。 Bayangkan saudara, manusia jadi punya asisten yang gak rewel. 你可以想象到人能够有一个不发牢骚的助手， Gak pernah mengeluh, 没有什么争辩， gak pernah capek, 没有疲劳， selalu menurut gak bantah. Ya. 没有说别的话，只要听命令， Makanya saudara dibuat seperti itu. 所以他就制造出来。 Tetapi sekarang coba bandingkan dengan diri kita. 但是，假如我们和我们比， Bukankah kita itu lebih canggih dari robot-robot itu? 我们不是比那些机器人更复杂、更先进吗？ Kita tidak saja bisa mengantarkan kopi, 我们不但能够送咖啡， tapi kita bisa pilih kopi yang enak, 我们能够选好喝的咖啡， membuat dengan berbagai macam cara, 用不同的方式来泡咖啡， bahkan bisa minum kopi orang lain. 甚至能喝别人的咖啡。 Artinya apa saudara? Kita itu bisa jauh melebihi robot-robot itu. 这代表什么呢？代表我们远超过这些机器人。 Kalau robot itu harganya begitu mahal, 假如这些机器人的价钱这么昂贵， betapa mahalnya lagi diri kita ini. 我们不是更贵吗？ Orang sering membanggakan punya komputer yang luar biasa, 人们时常炫耀电脑， punya kecepatan yang tinggi. 它有很快的速度。 Coba saudara bandingkan dengan kecepatan otak saudara. 但是，假如我们比较我们脑的速度， Lihat bakpo di meja begitu cepatnya langsung 有 diambil. 东西在桌子上，我们就快快的拿来， Bahkan nggak tanya punya siapa. 不问是谁的， Begitu cepat saudara. 那么快。 Kita mungkin bangga ada komputer yang bisa menyimpan data yang begitu banyak. 我们可能先要我们的电脑能够存这么多的记忆， Tapi saudara tahu otak kita? 但是，我们的脑， Kesalahan teman TK kita saja kita masih ingat saudara. 我们幼儿园的朋友的错，我们现在还记得。 Oh saudara, Tuhan itu menciptakan kita dengan materi dan teknologi yang mahal. 上帝制造我们是用非常昂贵的材料和科技。 Kalau Allah menciptakan manusia itu bukan dengan barang murahan, 假如上帝制造人类不是用廉价的物品， tentu Allah ingin supaya manusia itu bisa menghargai hidupnya. 当然上帝盼望人类能够珍惜他的生命。 Kalau Allah itu menciptakan manusia dengan harga yang begitu mahal, 如果上帝制造人用这么贵， tentu ia itu punya tujuan tertentu. 当然他一定有他的目的。 Oh, ia ingin manusia itu memiliki kepuasan sebagai miliknya yang berharga, 他盼望人类有一个满足感，在他眼前是珍 dan 贵的， manusia itu bisa hidup sesuai dengan rencana Allah. 照做他的旨意而活。 Tapi apa yang terjadi? 但是发生了什么事呢？ Dosa itu merusak semuanya. 罪恶破坏了这一切，
Sehingga manusia hidup di luar rencana Allah. 所以人就在上帝计划以外活着。 Yang dipikirkan saudara adalah apa yang bisa menyenangkan diri saya sendiri. 他所想的是怎么样能够使我的生活很舒适， Apa yang menyamankan dirinya sendiri. 能够使自己很快乐。 Manusia itu cenderung memuaskan nafsunya 他倾向满足他的私欲， dan tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah. 不走上帝的旨意。 Saudara, sebetulnya apa rencana Allah di dalam hidup kita? 其实上帝的旨意在我们的生命是什么呢？ Kejadian 1 dan 2 ini menceritakan tentang peristiwa penciptaan. 创世纪第1章和第2章是描述创世。 Dua pasal ini menunjukkan awal dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. 它描述了起初的大地。 Namun tulisan ini saudara bukan hanya sekedar sebuah pengantar dari kisah-kisah penting sesudahnya. 是不是只是一个序言来提到接下来的事？ Apa yang tertulis di sini ini juga hal yang penting. 所记载的在这里的是非常重要。 Ini mendasari apa yang dinyatakan oleh Alkitab dalam hal-hal yang berikutnya. 它成为接下来上帝在圣经所写的基础。 Sebab di dalamnya saudara kita menemukan jawaban tentang siapakah kita ini. 因为在这里面我们能够看到我们是谁， Bagaimanakah keadaan kita 我 ini? 们的情况是怎么样， Untuk apa kita hidup di dunia 我 ini? 们为了什么而活。 Dan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, 刚才我们所念的经节里， kita menemukan beberapa kebenaran. 我们能够看到几点真理。 Yang pertama saudara, Di- bahwa segala sesuatu itu diciptakan Allah. 一切万物都是上帝所创造的。 Coba saudara pikirkan apa yang terjadi kalau ada tanah kosong, tidak jelas siapa pemiliknya dan tidak ada yang mengurus. 大家能够想象到，如果有一个空地，我们不知道是属于谁的，也没有人去料理它。 1 tahun kemudian, 1年后， kalau saudara kembali ke tempat itu, 如果你回到那个地方， apakah saudara akan menemukan satu kebun yang indah di 是 sana? 不是你能够看到一个很漂亮的花园？ Oh saudara, itu adalah harapan yang sia-sia. 这是我们不能够达到的一个梦想。 Tanah yang tidak bertuan itu saudara pasti kita akan lihat penuh dengan semak belukar. 肯定的，这个没有人料理的空地会杂草丛生， Mungkin orang membuang sampah sembarangan di 可能 sana. 在哪里人们随随便便的丢垃圾。 Mengapa demikian? 为什么这样呢？ Karena sebuah kebun bunga yang indah itu saudara Iwi. tidak akan muncul dengan sendirinya. 因为一个美丽的花园不可能自己突然出现， Tanah itu akan menjadi satu kebun yang indah kalau ada arsiteknya. 那个空地能够成为一个很漂亮的花园，因为是有一个建筑师来设计， Kalau ada seniman yang mengerjakannya. 有艺术家来开工。 Keberadaan alam semesta dengan segala keteraturan yang ada di dalamnya itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya. 宇宙万物那么有次序，是不可能突然这样发生的。 Di dalam Kejadian 1 ini saudara kita ditunjukkan bahwa ada Allah yang menciptakannya. 创世纪第2章描述上帝创造这些， Allah yang merancangnya. 上帝他设计， Allah yang mengerjakannya. 上帝做这些工， Sehingga semuanya terjadi begitu rupa. 所以一切就成就了。 Berulang-ulang saudara dinyatakan di dalam 2 pasal ini. 在这2章反反复复的提到， Berfirmanlah Allah dan terjadilah demikian. 上帝说事就成就了， Berfirmanlah Allah, jadilah terang. 上帝说要有光， Lalu terang itu jadi. 光就有了。 Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. 上帝说有 Dan 穹 dicatat 苍，
jadilah demikian. 事就成了。 Allah berfirman untuk mengatur air itu. 上帝安排水， Dan jadilah demikian. 事就这样成了。 Allah melihat supaya tanah itu menumbuhkan tumbuhan. 上帝要这些地有差输出来， Jadilah demikian. 事就这样成了。 Allah berfirman jadilah benda-benda penerang. 上帝说要有光 Dan 体， jadilah demikian. 事就这样成了。 Allah berfirman supaya bumi mengeluarkan berbagai jenis binatang. 上帝说大地要有各种Jadilah 牲畜 demikian. 就有，事就成了。 Bahkan Allah akhirnya berfirman menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. 甚至上帝说要创造人，照作他的 Dan 形象， jadilah demikian. 事就这样成了。 Saudara, Allah menciptakan dunia ini dengan firman-Nya. 当上帝已经创造这些由他的话语， Dan apa yang difirmankannya itu terjadi. 他所说的成就了。 Segala isinya itu diciptakan oleh Allah. 大地万物都是上帝所创造的。 Dan jikalau Allah itu saudara menciptakan dunia ini, 如果上帝创造这个世界， maka Allah yang pencipta itu saudara adalah Allah yang pemilik segalanya. 那么上帝也是这个世界的主人。 Allah sang pencipta itu saudara adalah Allah yang berhak menentukan tujuan 上帝这 ciptaannya. 个创造者，有权利能够决定他的目的。 Bahkan ia adalah Allah yang berhak meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang merusak ciptaannya. 甚至他有权利追究，要他们负责任，就是那些破坏这个大地的。 Tapi puji Tuhan saudara, 但是感谢主， Allah itu tidak mencipta dengan sembarangan. 上帝不是随随便便的创造， Ia adalah sang maestro dari sebuah karya yang begitu indah. 他是创造这些的大师。 Di dalam bagian ini kita melihat satu kebenaran. 在这里，我们能够看到一个真理： Bahwa segala sesuatu itu diciptakan indah. 万物都是美好的被创造。 Oh saudara, kalau ada seorang yang belajar membuat kue, 假如有一个人正在学习做蛋糕， ibu-ibu yang belajar buat kue itu bisa gagal. 家庭主妇们，假如要开始做蛋糕，可能会失败， Mungkin campuran adonannya nggak pas. 可能不合它的材料不合适， Kuenya jadi bantat, 它的这个蛋糕成为枕头般， nggak enak dimakan. 不好吃。 Ada yang baru belajar, 有的刚刚开始学习， tulisan dalam bahasa Inggris dipanggang 1 jam. 他刚刚学习英文，他是说只有1个小时把它烤， Dikiranya 1 hari, saudara. 他以为要烤1天， Nggak heran kue pun jadi kosong dan nggak bisa dimakan. 所以不奇怪这个蛋糕就失败了。 Tetapi itu tidak akan terjadi pada seorang yang ahli membuat kue. 但是对一个专业的做糕的人，这些事是不会发生的。 Dia tahu segala macam campurannya. 他知道他要用什么材料，有多少材料， Bahkan dia tahu apa yang akan terjadi. 他也知道要发生什么事。 Penciptaan ini saudara menunjukkan Allah itu mengerjakannya dengan tepat dan indah. 这创造能够看到上帝是非常准确和美好的创造。 Ketika Allah itu berkata, Allah itu menciptakan terang, 当上帝说他要有光， Allah itu berkata terang itu baik. 他说光是好的。 Ketika dia menciptakan kumpulan air itu, 当他把这些水聚集在一起， Allah melihat semuanya baik. 上帝看这些都是好的。 Ketika dia melihat tumbuh-tumbuhan yang diciptakannya, 当他看到这些植物， Allah melihat semuanya baik. 他看这一些都好。 Ketika dia menciptakan benda-benda penerang itu, 当他创造那些光体， Allah melihat semuanya itu baik. 上帝看这些都好。
Ketika Allah itu menciptakan binatang itu, saudara, 当上帝创造那些野兽， Ia berkata semuanya itu baik. 他说这些都很好。 Dan ketika dia menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya, 当他照着他的形象创造人， maka dicatat Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. 记载说上帝看这些都甚好。 Saudara, ini menunjukkan Allah itu menyelesaikan segala sesuatu sebagaimana yang Dia inginkan. 这表示说上帝已经完成了他所想要的创造， Dia puas dengan hasilnya. 他非常满足。 Pada saat itu tidak ada ciptaan yang buruk atau rusak. 当时没有被破坏的或者是丑陋的创造物， Tidak ada ciptaan yang tidak sesuai dengan tujuan Allah. 没有一件创造物是不合神的目的。 Langit dan bumi itu, saudara, penuh dengan kehidupan. Dan Allah itu melihat semuanya itu berjalan seperti yang dikehendakinya. 天地万物充满了生机，它一切都是照着上帝的旨意而行。 Dan kalau dia sudah menciptakan, menyelesaikan semuanya itu, saudara, 如果他已经结束了他的创造， apa maksudnya? 意思是什么呢？ Di dalam bagian yang ketiga ini kita melihat segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan 我 Allah. 们看到第三点就是万物被创造是为了上帝的荣耀。 Salah satu karakter Allah yang ada dalam diri kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, saudara, adalah perasaan kagum, perasaan sukacita melihat sebuah keindahan. 上帝其中一个属性在人类的身上，就是看到有一个美丽的事物会敬佩、会羡慕。 Ada orang yang bisa melihat lukisan yang begitu bagus dan bisa tahan berjam-jam mengamati detail lukisan itu. 有人在一个绘画面前，他会待几个小时，一直看，一直仔细的看。 Karena natur manusia itu, saudara, punya keinginan memujakan keindahan. 因为在人的身上有一种渴望，就是羡慕美好的事。 Ada seorang rekan saya, saudara, suka naik gunung. 我有一位同工，他喜欢爬山， Kadang dia katanya pagi naik, sore sudah pulang. 有时他早上去，傍晚就回来了。 Ya. Loh, saya tanya, nggak capek toh? 我问他你不累吗？ Dan dia katakan, oh kalau sudah sampai di puncak itu, rasa capek itu hilang. 他说哦，我上到山峰，我的心，我的疲劳就消失了， Karena dia bisa menikmati keindahan yang ada di depannya. 因为他能够享受他面前的美丽的景色。 Manusia itu, saudara, punya rasa yang seperti itu. 人有这样的意念， Dan itu bagian yang juga ada yang Allah inginkan di dalam kehidupan manusia. 上帝也要人有这样的心思。 Ketika dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, 当上帝说他看到他所创造的都甚好， itu adalah sebuah pujian atas perbuatannya di dalam penciptaan. 这是他对他所创造的一个赞美。 Itu menunjukkan sebuah kekaguman akan karya yang luar biasa. 这个非常了不起的创造物发出的敬佩的， Itu menunjukkan sebuah kebanggaan dari sebuah perbuatan. 他对这些有夸口。 Tetapi, saudara, ini juga sekaligus merupakan ajakan bagi pembaca kitab Kejadian. 但同时也是一个对我们读创世纪的一个邀请， Untuk memberikan kemuliaan kepada Allah. 把荣耀归回上帝， Untuk memuji dia. 我们称颂他， Untuk memberikan standing applause ya atas perbuatan Allah yang luar 为 biasa. 他的作为我们站立鼓掌。 Bahkan dicatat Allah itu memberikan hari ke-7.
甚至记载说，上帝定了第7日， di mana dia dikatakan berhenti dari segala pekerjaannya. 他结束了他一切创造的工， Ia memberkati hari ke-7 itu, 他祝福这个第7日 bahkan ia menguduskannya, 成为圣日， yang menunjukkan apa, saudara? 代表什么呢？ Allah puas dengan hasil karyanya. 上帝对他的创造非常的满意， Tetapi juga sekaligus sebuah ajakan 同时也有一个邀请， supaya umat itu memberikan puji-pujian kepada 让 dia. 他的子民称颂他， Memberikan hari yang khusus untuk dia itu boleh dimuliakan. 给他的子民一个日子，让他们能够荣耀上帝。 Sebab Allah itu, saudara, menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaannya. 因为上帝创造一切都是为了他的荣耀。 Roma 11 ayat 36 itu menyatakan, 罗马书第11章36节， segala sesuatu itu dari dia, oleh dia, dan untuk dia. 因为万有都本于他，依靠他，归于他。 Bagi dia itu kemuliaan sampai selama-lamanya. 愿荣耀归给他，直到永远。 Wahyu 4 ayat 11 menyatakan, 启示录第4章第11节， Allah itu layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. 我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的， Sebab ia adalah pencipta itu. 因为你创造了万物。 Keberadaannya sebagai pencipta itu, saudara, 他身为一个创造者， mengajak kita untuk memuliakan dia, 他邀请我们荣耀他， menghargai karyanya, 珍惜他的作为， dan mengizinkan orang melihatnya dan membawa puji-pujian kepadanya. 容许别人看见他和把荣耀称颂归给他。 Namun mungkin kita sekarang merasa saya tidak melihat keindahan ciptaan itu. 但是我们说，我没有看见创造的美好。 Mungkin kita sekarang kurang merasakan keindahan yang dinyatakan di dalam peristiwa penciptaan ini. 可能我们看不见在这创造期间的美好。 Sekarang kita dihadapkan pada ketidaksempurnaan ciptaan. 现今我们看见创造的不完美， Kita menemukan ketidakidealan di dalam kehidupan. 在我们的生活上，我们看见很多不理想的事， Ketidakharmonisan relasi antar manusia. 人和人之间不和谐的关系， Ketidakserasian antara manusia dengan alam. 人类和自然互不相容， Bahkan perseteruan antara manusia dengan Allah. 甚至人与上帝彼此为仇。 Di manakah keindahannya? 美好的事在哪里呢？ Manusia tidak lagi memuliakan Allah. 人不再荣耀上帝， Manusia sibuk memuaskan kedagingannya. 他要满足他自己的私意。 Manusia itu mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. 人他找自己的满足，他的荣耀。 Karena itu kita melihat kejahatan, kekerasan, ketidakadilan ada di dunia ini. 所以我们能够看见在地上偏满了不公义的事、强暴和罪恶。 Kita menemukan orang-orang mengeksploitasi alam, bahkan mengeksploitasi manusia. 我们看到人们不正当的开发自然，甚至不正当的开发人类。 Dan sekarang saudara kita yang ada di dunia ini sedang mengerang. 我们正在叹息， Kita itu merasakan kesakitan, penderitaan, bahkan kedukaan. 我们经历到痛苦和除痛处。 Mengapa keindahan itu menjadi rusak? 为什么这些美好的事被破坏呢？ Mengapa orang kemudian melihat Allah menjadi pribadi yang jahat? 为什么人们现在看上帝是一个很邪
邪恶的位格。 Mengapa orang itu sekarang melihat sesamanya itu hanya sebagai objek, ya, bahkan berani melakukan kejahatan kepada sesamanya? 人们对他的别人看为是他施强暴的对象。 Di dalam pasal 3 ini, saudara, kita menemukan bahwa dosa sudah masuk di dalam kehidupan manusia. 在创世纪第3章，我们看见罪恶进入了人的世界。 Manusia itu dikatakan telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 人犯了罪，亏欠了上帝的荣耀。 Kita berada di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. 我们活在一个已经堕落在罪恶的世界上。 Tetapi di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, 但是在这些情况里， menjadi satu pertanyaan, apakah saya masih bisa hidup dengan rancangan Allah yang awal itu? 有一个问题出现了，就是我是不是能够活在上帝起初的计划里？ Puji Tuhan, saudara. 感谢主， Allah itu adalah sang pencipta. 上帝是创造者， Allah itu adalah sang pemilik. 上帝是主人， Allah itu tetap sang pemberi berkat. 他是赐福者， Allah itu tetap sang pemelihara. 他是保守看顾的， Dan ia tetap ingin miliknya ini dikembalikan untuk kemuliaannya. 他要他所属的人类归回他原来的计划。 Ia ingin manusia yang diciptakan untuk menguasai alam ini, saudara, kembali pada rupa dan gambarnya yang sempurna. 他要人类控制这些大地，能够回到他原来的形象。 Dan tentu, saudara, memperbaiki yang rusak itu ada harga yang harus dibayar. 当然要修补一件坏了的东西，要有付出代价。 Pada abad ke-15, 在第15世纪， ada seorang pejabat militer di Jepang. 在日本有一位军官， Sebagai seorang pejabat, dia seringkali bertukar-tukaran souvenir dengan pejabat negara lain. 他时常和别的国家的官员们互相交换纪念品。 Dia punya sebuah mangkuk untuk minum teh pemberian dari sahabatnya yang ada di China. 他得到一位他从中国来的朋友一个喝茶的碗， Dan mangkuk ini begitu indah. 这个碗是非常漂亮的， Ini jadi favoritnya. 成为他所很喜爱的， Menemani dia minum teh sehari-hari. 陪伴他每一天喝茶。 Tapi satu saat, saudara, mangkuk ini jatuh dan pecah. 但是有一天，这个碗摔下来破掉了， Dia merasa sedih. 他非常伤心， Karena ini adalah mangkuk kesukaannya. 因为是他所非常喜爱的碗， Bahkan punya kenangan terhadap sahabatnya. 也有记忆的历史。 Maka karena ini buatan China, dia kirim ke China untuk dibetulkan. 因为这是中国出品，他就寄回中国。 Akhirnya mangkuk itu dikirim kembali ke Jepang. 但是这个碗后来回到日本， Tapi dia kecewa dengan hasilnya. 他看了他非常失望， Karena pecahan-pecahan itu cuma ditempelkan dengan dijapit besi seperti di staples begitu, saudara. 因为这些破碎了的陶器呢，他用好像贴片来粘， Dia merasa ini kok kurang 他 bagus. 说 Ya. 不好看， Maka dia panggil seorang seniman di Jepang. 他就叫来一位日本艺术家， Disuruh memperbaiki mangkuk tehnya ini. 叫他修理这个碗。 Dan seniman itu memikirkannya apa yang bisa dilakukan. 这位艺术家他就思考怎么样修补这个坏了的茶碗， Dan mangkuk ini dikembalikan dengan kondisi lebih baik. 然后他把这个碗修好了，更好看。 Dengan cara apa, saudara?
他用什么方法呢？ Mangkuk itu disambung dengan emas. 这些裂缝呢，它把它连接是用金子连接起来， Pecahan-pecahan itu saudara dilekatkan dengan emas di sana. 用金子把它们连起来。 Disitulah lahir seni dari Jepang yang disebut kintsugi. 就是产生了一个艺术的技术，叫做 kintsugi， Yaitu menyambung pecahan-pecahan keramik dengan emas sehingga menjadi satu karya seni yang begitu 就 indah. 是把这些陶器破坏了的，把它连起来，用金子成为一个很漂亮的艺术品。 Di tangan para seniman itu saudara, barang yang rusak itu kembali menjadi barang yang bernilai. 在这些很出色的艺术家的手上，这些破坏了的东西成为很好的艺术品。 Bahkan barang yang rusak itu bisa kembali pada fungsinya yang semula. 他们也恢复了他们的起初的作用。 Oh, tapi mungkin kita berkata itu keramik. 但是我们说啊，那些是陶器。 Bagaimana kalau kehidupan kita yang pecah? 但是，假如我们的生命已经破碎了，怎么办呢？ Bagaimana kalau kehidupan kita yang tidak sempurna? 我们的生活不完美，怎么办呢？ Bagaimanakah yang rusak itu bisa dipulihkan? 我们怎样能够使这些已经破坏了，能够再恢复过来？ Masih adakah pengharapan untuk kita itu bisa kembali pada fungsi kita yang semula itu? 我们是不是有盼望能够回到我们起初的作用？ Oh, puji Tuhan, saudara, di tangan Allah masa depan itu selalu ada. 感谢主，在上帝的手上，我们的前面的道路仍然是光明的。 Allah dengan kasih-Nya mengupayakan manusia itu supaya balik di dalam rencananya. 上帝用他的爱，尽量进化使人类归回他起初的计划。 Ia mengeluarkan biaya yang mahal supaya manusia itu boleh kembali pada rencananya yang semula. 他用昂贵的代价，让人类能够回归。 Ia mengutus Kristus untuk membangun kembali apa yang sudah rusak. 他差遣耶稣基督建立已经破碎了的。 Melalui kematian Kristus di atas kayu salib, relasi manusia dengan Allah itu dipulihkan kembali. 接着主耶稣在十字架的牺牲，人和上帝的关系恢复过来了。 Natur manusia yang cenderung berdosa itu diubahkan. 人性的倾向罪恶能被恢复过来。 Manusia itu mampu hidup kembali dengan benar dan memuliakan Allah. 人们能够有能力在做正的事、对的事，来荣耀上帝。 Paulus itu mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. 保罗说：“凡在基督里的，他是新造的人， Seolah-olah Allah itu kembali menciptakan lagi, saudara. 仿佛在创造新的。” Dan sekali lagi Allah berkata, ketika orang itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, 当一个人接受基督成为他的救主， ia diciptakan baru dalam Kristus. 他在重新在基督里被创造， Allah melihat sungguh amat baik. 这是甚好。 Dan kemudian manusia itu dikembalikan pada fungsinya yang semula. 人们也被恢复到起初的作用， Mereka bisa hidup benar. 他们能够在活正的事， Mereka bisa hidup kudus. 能够圣洁的活着。 Roh Kudus itu diberikan untuk membantu kita itu kembali pada kehidupan yang direncanakan Allah semula. 上帝赐下圣灵，帮助人们恢复到上帝原来的旨意。 Bahkan kita terus dibawa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. 甚至我们一直成长，更像基督。 Terus menerus diperbaharui supaya kita itu menjadi gambar dan rupa Allah yang semula itu. 一直被更新，更成为好像上帝的形象一样。
Saudara, di dalam Kristus manusia itu kembali pada rancangan Allah. 弟兄姐妹们，在基督里，基督徒再回到上帝原来所计划的， Bisa hidup bagi dia dan memuliakan dia. 能够为他而活，能够荣耀上帝。 Karena itu bagaimana kita bisa hidup di dalam rancangan Allah? 我们怎么样呢？能够在上帝的计划里活着？ Terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. 你要接受基督成为你的主，你的救赎主。 Kalau hari ini ada di antara saudara belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, 如果我们当中还没有接受基督成为他的救赎主， mungkin istri atau suami saudara pernah ajak saudara dan saudara tidak mau. 可能你的丈夫、你的妻子邀请你，但是你不愿意。 Mungkin orang tua dan anak saudara sudah mendoakan saudara dan saudara tidak mau. 可能你的父母亲或者是你的孩子们都一直为你祷告，但是你还是不愿意。 Dan saudara menjalani hidup dengan kehilangan damai sejahtera di dalam segala dosa-dosamu. 你在罪恶里，舍弃了平安与喜乐。 Oh, itu bukan rencana Tuhan dalam hidup saudara. 哦，这不是上帝在你身上原有的计划。 Hari ini dia memanggil saudara untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 今 saudara. 天他邀请你接受基督耶稣成为你的主、你的救主。 Katakan, ya Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 你说主啊，我愿意接受你成为我的主、我的救 Izinkan 主， dia hadir dalam hidupmu. 容许他在你的身上活着， Dan Roh Kudus akan bekerja. 圣灵会动工。 Ketika Sakius itu menyambut Yesus, 当撒该他迎接耶稣， hidupnya yang tadi penuh dengan upaya memeras orang lain, 他的平时是敲诈别人， yang penuh dengan upaya mencari keuntungan sendiri, 他找自己的利益， diubahkan jadi orang yang murah hati. 他被改变成为一个充满怜悯的人。 Ketika Paulus itu menyambut Yesus, 当保罗迎接耶稣， hidupnya yang tadi penuh dengan kebencian dan upaya untuk memusnahkan orang Kristen, 他起初的生活是充满了仇恨，要消灭基督徒。 diubahkan menjadi seorang gembala yang mencintai jemaat Tuhan. 被改变成为一个非常爱上帝子民的牧人。 Kehadiran Kristus dalam hidup kita itu saudara memampukan kita kembali hidup sesuai dengan rencana Allah. 上帝的同在能够给我们力量，回到上帝原来的计划里。 Dan bagi kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 我们已经得到了上帝成为我们的救主， saudara dan saya itu diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. 我们是被上帝所创造的，归回他。 Biarlah hidup kita itu terus dipersembahkan kepada Allah. 让我们的生命完完全全的 Kita 献给他。 dipanggil untuk beribadah kepada Allah. 我们被呼召敬拜他， Dipanggil untuk hidup bagi Dia. 呼召为他而活。 Memikirkan apa yang menjadi kehendaknya. 我们一直思想他的旨意是什么， Dan memuliakan Dia di dalam segala tindak tanduk kita. 在我们凡事上都能够荣耀他。 Karya Kristus bagi kita itu seharusnya membawa perubahan dalam hidup kita. 上帝所做的工，应该是在我们身上带来改变， Memampukan kita untuk menang. 赐给我们力量，能够得胜。 Untuk mengalahkan kedagingan kita. 我们能够击败我们的肉体， Kita bisa bertumbuh semakin hari semakin seperti Kristus. 我们能够一直成长，越像基督。 Semakin hari karakter kita semakin seperti 我 Kristus. 们的性格一天比一天更像基督， Sebab karya penebusan Kristus 因为主耶稣基督救赎的大功 dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita 和圣灵在我们身上的工作， akan mengembalikan kita sebagai gambar Allah yang menyatakan kemuliaan Allah.
能够回到上帝原来的计划，就是荣耀他。 Dan dia tidak akan pernah berhenti mengerjakannya. 他不会停止他的工作， Sebab saudara yang diselamatkan, 因为大家已经被救赎， saudara itu dibenarkan. 大家被称义， Dan saudara yang dibenarkan itu saudara, 弟兄被称义，弟兄姐妹们 saudara akan terus disucikan. 也被洁净， Sampai kapan? 直到何时呢？ Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Sang Pencipta kita. 直到我们再回到上帝，我们的创造者。 Tapi biarlah kemuliaannya itu terus dinyatakan di dalam segala ketidaksempurnaan kita. 但是在我们这个不完全人的身上，我们能够一直表彰上帝的荣耀， Dan kita hidup dalam rancangan Allah yang sebenarnya. 而我们能够活在上帝原有的计划里。 Amin. 阿门。 Ya Tuhan, Kau menilik kehidupan kami. 主啊，你监察我们的生活， Engkau menilik jemaat-Mu yang hadir hari ini. 你监察你在这里的子民们。 Jika ada di antara yang mendengar akan firman ini, 如果当中有人已经聆听了你的话语， mendengar suara Tuhan, 听到了你的声音， dan mereka mau menerima Tuhan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 他们愿意接受主耶稣基督成为他们的主，他们的救主。 Tuhan teguhkanlah iman mereka. 主啊，求主坚固他们的信心， Dan Roh Kudus teruslah bekerja di dalam hidup saudara-saudara kami ini. 圣灵一直在我们这些弟兄姐妹们的身上动工， Untuk mereka boleh hidup kembali sesuai rancangan Allah. 让他们的生活能够回到上帝原来的计划。 Dan tolonglah kami umat-Mu ya Tuhan. 帮助你的子民们， Untuk kami juga boleh terus bertumbuh sesuai dengan yang Kau kehendaki. 让我们一直成长，照做你的旨意， Supaya kemuliaan-Mu boleh nyata. 让你的荣耀能够被彰显， Dan orang-orang di sekitar kami pun boleh melihat kemuliaan Allah yang memancar dari hidup dan perbuatan kami. 我们周围的人能够看见，我们能够表彰出你的荣耀。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih untuk kesempatan melayani. Tuhan memberkati saudara. 谢谢给我机会能够在这里侍奉。 Terima kasih kepada hambanya Pendeta Hari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita adalah rancangan terindah yang Tuhan sudah buat kita. Ketika kita kembali berdosa, ingat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan kita ingin bertobat sehingga kembali kepada rancangan Tuhan yang semula dan memuliakan Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita mau menyanyikan lagu tema kita, yaitu dimuridkan untuk menjangkau jiwa. Lagu ini nanti akan kita nyanyikan 2 kali, kemudian interlude, kemudian dinyanyikan 1 kali lagi. Dimuridkan untuk menjangkau jiwa. Keluarga Allah hidup rukun saling mengasihi.
Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kami memang tidak ada apa-apanya. Tuhan, kami sungguh perlu pertolongan-Mu dalam sepanjang umur kehidupan kami. Bukan kami yang dimuliakan, tetapi untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyebar luaskan kasih setia-Mu. Tuhan, kami tidak berdaya, hanya perlu pertolongan-Mu dalam sepanjang umur hidup kami. Kami dapat betul-betul menyaksikan kasih karunia Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat kami menyerahkan jemaat-Mu dalam seluruh kehidupan, pelayanan, pekerjaan, usaha, studi, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan akan sidang raya sinode pada bulan 3 mendatang. Kami serahkan semua perencanaan yang disiapkan oleh panitia. Kami menyerahkan karena ada hamba-hamba Tuhan yang datang dari seluruh Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai seluruh persiapan ini. Kami juga berdoa untuk pemilihan umum tahun ini. Kami juga berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk seluruh negara dan bangsa ini. Kami dapat sungguh-sungguh memilih apa yang Engkau mau kami pilih. Dan bila Engkau tolong pimpin, biarlah kami dapat memilih presiden, wakil presiden yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, yang lemah tubuh, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan serta dan pimpin. Lebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk saat yang sudah Engkau pakai bertahun-tahun untuk membina anak-anak muda untuk melayani Engkau di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Kami serahkan sekali lagi STT Aman Agung dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan dipimpin dan sertai. Para dosen, akan seluruh mahasiswa yang sedang belajar juga Tuhan berkati dan pimpin. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara tunai untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan atau transfer melalui QRIS. Kita mau menyanyikan pujian dari KPPK nomor 288 setiap saat.
Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah semesta langit, kasih setiamu sampai selama-lamanya. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami, mendengarkan firman-Mu dan berdoa kepadamu. Tuhan, kami juga membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya berkenan Engkau menerimanya sebagai syukur kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menjaga kehidupan kami. Engkau memberikan kecukupan dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau juga mengizinkan kami mengalami kesulitan. Dalam kesulitan kami melihat betapa rapuhnya kami. Apa yang kami banggakan semua itu akan rontok satu persatu. Tapi dalam kesulitan kami melihat Engkau begitu besar dan Engkau begitu kuat. Tuhan, hanya dengan Engkaulah kami dapat berdiri dan melanjutkan kehidupan kami. Engkau memberikan kami semangat, Engkau menyalakan lagi semangat kami yang akan padam, tetapi menyalakannya kembali sehingga kami berkobar dan mempunyai semangat untuk melanjutkan kehidupan kami. Tuhan, berkatilah usaha-usaha kami, biarlah dalam kehidupan kami selalu memuliakan nama-Mu, menyatakan kasih-Mu, dan juga membawa damai, menawarkan shalom kepada semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Amin. Oh
Jemaat-jemaat yang berbahagia, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah yang Maha Kuasa, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus beserta untuk sidang jemaat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk. Shalom, saudara-saudari semua di dalam Tuhan. Iya, bersyukur. Kita dengarkan beberapa pengumuman ya. Ucapan terima kasih kepada Pendeta Hari Sugianto, Ketua STT Saat Malang, yang telah menyampaikan firman Tuhan di dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, keluarga, dan kehidupan Bapak Pendeta Hari Sugianto. Persekutuan Doa Wanita PGTI Wilayah Jakarta mengundang para kaum wanita untuk bersekutu bersama-sama pada hari Senin besok tanggal 22 Januari jam 10 di Gepembri Kelapa Gading. Jadi apabila ibu-ibu semua yang bisa bergabung, silakan ke Gepembri Kelapa Gading mulainya jam 10 ya. Apabila saudara-saudari rindu untuk yang pertama dibaptis pada awal Juni 2024 ataupun yang kedua rindu untuk atestasi masuk menjadi anggota Gepembri Kemurnian, atau yang ketiga rindu mempelajari dasar-dasar iman Kristen, bisa mendaftarkan diri untuk ikut katekisasi semester 1 tahun 2024 yang akan dimulai 18 Februari sampai 26 Mei 2024. Daftarkan diri kepada Diaken Ruth Rusiana Lasor yang nomor WA-nya ada di Iwarta ya, Bapak Ibu bisa lihat di sana ada nomornya, sampai dengan 11 Februari ya. 11 Februari terakhir, kemudian ditutup ya. Dan kalau Bapak Ibu mau ikut lagi baru ikut di semester yang berikutnya ya. Kita lihat e-poster rancangan Tuhan yang indah itu rusak karena masalah terfatal yang muncul di Taman Eden. Minggu depan kita akan lihat masalah terfatal ini yang akan disampaikan oleh Guru Injil Paul Huang dari Kejadian 3. Bapak Ibu bisa di rumah membaca dulu di dalam sepanjang minggu ini Kejadian pasal 3. Dan minggu depan kita akan melihat dan kita akan mendengarkan apa yang Guru Injil Paul Huang sampaikan dari Alkitab, menjawab pertanyaan ini. Apakah kita mudah meragukan Tuhan? Apakah kita mudah meragukan Tuhan? Biarlah ini menjadi pemikiran kita, persiapan hati kita untuk minggu depan. Bidang ibadah dan musik mengundang seluruh pelayan kebaktian umum, baik itu koordinator ibadah, liturgis, singer, pemusik, anggota paduan suara, penerjemah, penyambut atau usher, pemukul lonceng, pelayan perjamuan kudus, anggota multimedia dan pelayan absensi untuk berkumpul dan bersekutu bersama pada minggu depan tanggal 28 Januari pukul 11:30 di Wisma Jesendin lantai 4 ya. Jadi harap Bapak Ibu yang merupakan para pelayan-pelayan ibadah di dalam kebaktian umum bisa berkumpul bersama-sama di sana. Oke. Nah, hal yang kedua,
BIM mengundang jemaat yang belum terlibat dalam pelayanan KU. Apabila Bapak Ibu belum melayani di pelayanan KU, bisa mendaftarkan diri. Jadi BIM membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu yang belum melayani. Jadi jikalau Bapak Ibu ada yang sudah melayani sebagai liturgis, sebagai pemusik, sebagai singer, ya, sebagai pendoa syukur dan sebagainya, itu berarti itu tidak perlu mendaftar. Tapi kalau Bapak Ibu pernah saya jadwalkan mendaftar sebagai penyambut atau usher, maka daftar ulang, ya, daftar ulang. Bagaimana daftar ulangnya? Nanti setelah ini ada itu ya, QR code. Bapak Ibu bisa menggunakan HP-nya, kalau bisa scan di situ, daftarkan di Google Form, ya, mengisi formulir di Google. Apa syaratnya untuk kita bisa mendaftar? Yang pertama, dia jemaat GPMRI yang sudah lahir baru dan sudah dibaptis. Yang kedua, selama ini belum terlibat dalam pelayanan di KU1 dan KU2. Ya. Yang ketiga, memilih satu jenis pelayanan saja, ya, supaya bisa konsentrasi di dalam pelayanannya. Kemudian yang keempat, bersedia mengikuti pembinaan pelayan ibadah yang nanti kalau Bapak Ibu sudah daftar nanti akan diundang, ya, kapan waktunya, apakah online atau onsite pembinaannya, ya, tapi itu nanti akan disampaikan. Apa aja jenis pelayanannya? Ada 3 macam. Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Yang pertama, penyambut atau usher. Tentu Bapak Ibu yang menyambut kan mesti berdiri, ya. Jadi pastikan bahwa masih cukup kuat untuk berdiri paling enggak 45 menit, ya, melayani menyambut jemaat. Yang kedua adalah pelayanan petugas absensi. Jadi kalau Bapak Ibu datang tuh di bawah itu kan ada scan, ya, scan. Nah, itu petugas absensi, ya. Yang ketiga adalah bidang multimedia yang ada di atas, mengurusi video, sound system, ya, komputer, video kamera, ya. Nah, ini juga ada persyaratannya. Syaratnya memang punya minat di dalam pengoperasian komputer, sound system atau video kamera, dan mau belajar dan diajar, dan di hari bertugas bisa hadir minimum 1 jam lebih awal untuk mempersiapkan semua barang-barang tersebut untuk dipakai, ya. Jadi bisa Bapak Ibu scan. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan untuk scan dengan HP-nya, bisa mendaftar kepada saya ataupun kepada Pak Sekhoy, ya, dan akan didaftarkan secara manual pakai kertas, ya, masih bisa bawa bolpennya, ya. Oke, jelas sampai sini? Jelas, ya. Jadi setelah ibadah ini selesai bisa ketemu saya atau ketemu Pak Sekhoy ataupun Ibu Doli yang perlu jikalau perlu terjemahan Mandarin, ya, bisa bertanya, ya. Oke, dan saya harapkan slide tersebut itu bisa masih tetap dipanteng, ya. Slide yang tadi, ya, ini dipanteng bahkan setelah selesai, ya, beberapa saat, ya, supaya kalau mau scan bisa scan dulu. Oke, terima kasih. Demikian pemberitaan warta pada hari ini. Kita menutupnya dengan saat teduh. Tuhan memberkati.